kasih atas kedatangannya. Kami di sini sedang mau melaksanakan presentasi dari Festival Olahraga dan Budaya. Ini merupakan tugas kami di PKG PJOK Gelombang 2 kelas 13, yaitu dengan Ibu Idayu Ratih Kresna Wiantari, SPDGE, kemudian ada juga Ibu Triwahyuni, SE, SPDGE, dan saya sendiri di Komanggiran Nadif. Adapun pertama-tama saya akan membacakan apa saja nanti yang akan kami lakukan di sini, yaitu ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian sambutan dari ketua Kombel, presentasi, tanya jawab, dan penutup. Waktu sekarang sebelum melakukan semua kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Hayati mantra 3 kali. Doa dimulai. Ada sambutan dari Ketua Kombel kita, Ibu Triwahyuni, SSPDG. Terima kasih. Waktu sudah sempat. Om Swastiastu teman-teman semuanya. Kita berkumpul kembali di Kombel kita. Kegiatannya sharing pada hari ini ya. Jadi teman-teman dari PJOK akan menyampaikan rencana tindak lanjutnya ke depan. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Gek Ratih apa menjadi rencana tindak lanjutnya. Dan nanti di sini teman-teman bisa memberikan penguatan atau memberikan masukan kepada Gek atau kami untuk apakah rencana tindak lanjut ini bisa kita laksanakan di sekolah kita, karena ini merupakan bagian dari pembelajaran yang kita dapatkan selama pelatihan PJOK. Untuk menyingkat waktu, teman-teman, kita langsung saja GAT ya untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan salam dari Umat Ibu terlebih dahulu ya. Om Swastiastu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman guru yang sudah mau hadir untuk mendengarkan kami dari pelatihan disiplinasi PJOK ya. Nah, di sini kami merencanakan suatu program yang mungkin nanti kita bisa terapkan nanti untuk anak-anak kita semuanya ya, anak-anak di sekolah, tentang bagaimana kita mengenalkan kembali atau menumbuhkan kembali permainan tradisional. Nah, di situ permainan tradisional itu kan kita ketahui jarang ya kita lakukan di sekolah, dan sekarang khususnya kami meningkatkan kembali untuk mengenalkan lebih lanjut lagi bagaimana permainan tradisional itu kita garap dengan permainan yang lebih seru, dan nanti kita akan lakukan itu
kegiatan kami itu adalah festival olahraga dan budaya. Nah, kenapa disebut festival? Nah, festival itu kan kita kenal dengan pesta yang meriah, dengan berbagai hadiah, nah, dengan acara yang begitu gembira. Nah, bagaimana kita menumbuhkan rasa itu untuk anak? Ya, nah, di sini kenapa saya mengambil topik tersebut dengan dilatar belakangi dengan permainan tradisional itu merupakan bagian warisan dari budaya kita yang bagaimana kita ketahui itu warisan itu sudah mulai menipis. Nah, dengan itu saya ambil itu dengan menumbuhkan kembali dengan permainan tradisional itu. Nah, bagaimana kita menggarapnya untuk bagaimana anak-anak itu senang untuk warisan kita itu tidak terlupakan. Nah, jadinya kami menggarap itu dengan menunjukkan permainan tradisional itu dengan tujuan kita bisa melestarikan budaya lokal, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial pada anak-anak, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, itu tujuan yang kami ambil untuk meningkatkan permainan tradisional itu. Nah, apa sih langkah-langkah yang akan kita tuju di setiap kegiatan tersebut? Itu adalah capaiannya adalah pemahaman dan pelestarian budaya, meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusiasme belajar. Nah, dalam langkah pelaksanaannya itu adalah kita merencanakan programnya dulu. Setelah itu kita mengenalkan permainan apa yang kita akan mau ajak untuk anak-anak. Terus kita praktikkan permainan tradisional itu dulu di sekolah ya. Kita mantapkan dulu permainan itu. Terus kita lakukan refleksi dan evaluasi. Setelah itu kita laporannya adalah dokumentasi. Nah, apa yang kita harapkan dari hasil kita dengan mengajak anak-anak bermain tradisional itu adalah meningkatkan kesadaran anak-anak tentang budaya lokal. Terus terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antara siswa. Nah, dimana permainan itu kan bersama-sama, bekerja sama, menambah misalnya yang anak-anak yang sekarang belum tahu namanya. Nah, dengan permainan itu bisa mengenal kembali nama dan bagaimana teman-temannya di sekolah. Terus meningkatkan kesehatan fisik. Nah, kita tahu dalam bermain anak-anak juga menumbuhkan motorik kasarnya ya. Jadi meningkatkan kesehatan fisik juga pada anak-anak. Dan mengembangkan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, dan terbentuknya komunitas belajar yang lebih kuat. Nah, bagaimana indikatornya dalam pelaksanaan permainan tersebut itu adalah siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional dan bagaimana asal-usulnya serta nilai-nilai budaya terkandung di dalamnya. Siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dan dalam tim dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Dan juga yang indikator yang saya ambil itulah siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas baik dalam bermain maupun modifikasi permainan tradisional. Siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Siswa juga lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti permainan yang kita kemas dengan permainan tradisional. Itu jadinya hubungan harmonis antara guru, siswa dan orang tua khususnya nanti ya. Siswa juga lebih aktif bergerak, mengulangi peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Nah, sekarang kan anak-anak sering main gadget ya. Jadi mungkin dengan permainan ini kita bisa meningkatkan kesehatan fisik pada anak.
Nah, kita juga di sini kan ada asetnya ya. Nah, aset yang sudah kita miliki itu di sini kita sudah mempunyai lapangan yang luas. Terus ada alat permainannya juga beberapa yang sudah kita punya. Terus juga dukungan dari kepala sekolah, juga orang tua, kita juga punya aset manusia ya. Jadi yang kita punya untuk memenuhi permainan tradisional itu, asetnya juga sudah ada. Nah, evaluasinya adalah yang pertama itu mengumpulkan semua informasi soal kegiatan dari semua guru peserta yang terlibat dalam kegiatan. Mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan referensi pada murid. Menggunakan umpan balik untuk perbaikan program dan yang di masa mendatang. Nah, di sini dalam permainan tradisional ini nanti rencana kami itu nanti kita kan punya program kegiatan yang di BOV ya. Nah, di situ rencananya kami akan melakukan rencana itu di sana dengan di sana kan ada permainan kita akan lakukan kan. Nah, di situ maunya rencananya itu kita akan ambil di situ pada saat program semester ya. Ya, nanti kita Desember atau Januari katanya kan. Nah, maunya rencana kita akan ambil program itu melalui persetujuan teman-teman nanti ya, dimana mungkin ada sarannya lagi biar rencana kita itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin tantangannya di sana adalah kita pasti akan memenuhi tantangan itu saat mengatur jalannya kegiatan. Pasti di situ kan tantangan kita di situ. Terus mengkondisikan murid. Nah, pasti anak-anak kita sudah tahu kalau anak-anak kadang di tempat terbuka itu anak-anak masih belum mau dengerin kita ya, masih suka lari-lari kayak gitu. Jadinya mungkin tantangannya adalah mengkondisikan muridnya. Terus nah sekarang cuacanya kita lagi belum tahu, kadang hujan nanti tiba-tiba panas. Nanti mungkin tantangan di situ adalah cuaca nanti ya. Terus ada kurangnya kerjasama murid pada kegiatan. Nah, mungkin karena di sini anak-anak apalagi TKA ya masih belum mau mendengarkan, jadinya dia sama apa yang kegiatan kita yang akan mau lakukan, anak-anak maunya kegiatan dia sendiri aja yang dia mau pengen. Jadi itu mungkin tantangannya ya. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin sebelum kita ada program itu, kegiatan yang akan kita lakukan, kita akan mungkin briefing dulu, adakan pertemuan biar kegiatan itu bisa lebih matang nanti saat kita melakukan permainan tradisional. Terus di sana mungkin saya harapkan semua ibu guru-gurunya mau terlibat dalam permainan tersebut. Ya, mungkin kita kerjasama di sana kuatin saat melakukan permainan tradisional. Terus kita akan memberi semangat dan motivasi agar apa yang kita lakukan, terus anak-anak lakukan bisa percaya diri, terus mampu melaksanakan kegiatan permainan tradisional. Nah, itu rencana kegiatan program kami. Mungkin nanti teman-teman ada masukan, saran, atau menambahkan bagaimana rencana program kami atau teman-teman, nanti kita bisa masukkan agar program yang kami bisa buat itu nanti kita bisa terapkan di program kita selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, mungkin dari teman-teman mungkin ada masukan setelah melihat program kami, ada masukan atau penguatan, nanti bisa tambahkan. Rencananya kami itu di BOV itu nanti kita akan melakukan permainan tradisional, mungkin ada tarik tambang. Di sana nanti ada curi-curi, terus ada buka sodor dari rencana kegiatan kami. Nah, mungkin ada tambahan permainan apa mungkin yang lebih seru
atau lebih menyenangkan untuk ya kita lakukan bersamaan. Ya. Ini dari Bu Guru semuanya ada tambahan atau tanggapan? Silakan. Mungkin perlu ditambahkan permainan meong-meong, kayaknya itu lebih seru juga. Iya, meong-meong. Kan itu pesertanya banyak juga dan mereka pas nangkep kucing nangkep tikus kan lari-lari, mereka akan membuat ini fisiknya juga, kesehatan fisiknya juga di sana terjaga. Oke, terima kasih Bu Dayu atas masukannya. Mungkin yang lain, Bu Gurwati silakan. Mungkin ditambahkan permainan joring manggis biar anak-anak mengetahui temannya, nama temannya, dan lebih semangat dan lebih ceria. Terima kasih. Terima kasih Bu Wati. Dari saya ini kan nanti permainannya di lapangan yang luas ya, ada tarik tambang, ada curik, dan apa tadi Bu Guru itu? Meong-meong ya. Tadi kan kita perhitungkan juga seperti cuaca tadi. Nah misalnya kalau cuacanya kita kan nggak tahu ya apa nanti akan hujan atau gimana. Apakah nanti ada permainan penggantinya seperti itu kan memang harus di lapangan luas ya. Nah kira-kira apa solusinya nanti kalau ada hujan tiba-tiba seperti itu. Nah nanti dan tadi juga sempat bilang ada permainan tradisional. Nanti permainan tradisional ini apakah ada dimodif gitu atau asli seperti itu permainannya? Mungkin ada modifikasi dari permainan itu supaya lebih meriah lagi. Terima kasih Bu Cindy. Mungkin saya jawab ya. Masukan dari Bu Guru Dayu dan Bu Guru Wati mungkin kita bisa tampung menambah lagi permainan yang sama joring manggis untuk menambah lagi keakraban untuk anak-anak. Terus Bu Guru Cindy kan cuaca ya. Nah di sana kita kan sudah ketahui ada misalnya kalau hujan itu ada yang tempat berteduh, tempat makan itu. Mungkin kita bisa di sana dengan memilih, mungkin kita bisa pilih permainan yang aman untuk anak-anak yang bisa di tempat itu kita lakukan. Mungkin mungkin main bola di sana bisa kita masukkan, mungkin ya bisa. Terus kayak menyusun itu dan berbagai mungkin permainan tradisional yang menarik, nanti mungkin kita bisa diskusikan kembali apa yang aman untuk anak-anak. Dan untuk memodifikasi, kita bisa modifikasi permainan yang misalnya yang kita lakukan agar lebih seru dan mau diinovasi lagi. Kita bisa diskusikan kembali bagaimana caranya atau teknik dalam permainan tradisional yang akan kita modif seperti itu. Ya, terima kasih. Lainnya mungkin ada masukan atau penguatan untuk kami dari permainan tradisional yang kami buat. Mungkin tadi saya agak terlewat sedikit. Kalau mengenai kostum itu kira-kira anak-anak dikasih kostum nggak? Karena biasanya nih permainan tradisional terus di tempat terbuka begitu kayaknya lebih seru kalau pakai kostum gitu. Misalkan apakah dia meong-meong dengan meong-meong waktu dengan kostumnya seperti itu. Kemudian juga hadiah-hadiahnya berupa piala-piala seperti itu mungkin. Apakah sudah di-prepare? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru, kalian luar biasa sekali ya sepertinya sarannya. Mungkin bisa kita buat ya sebelum kita ke box nanti. Sebelum itu kita bisa dari rencana permainan itu kita bisa kan kita buat dulu permainan apa yang kita lakukan, kita belajar dulu dengan anak-anak. Sekaligus bisa kita membuat kostum bajunya. Mungkin anak-anaknya mau di daerah mana, misalnya dari Sulawesi yang gampang atau Papua yang gampang untuk anak-anak bisa lakukan di sekolah. Nanti kita pas saat kita ke box bisa kita bawa dan kita pakai di sana. Dan karena ini festival, maaf tadi kelupaan ya menyampaikan, karena festival dari permainan tersebut, dari mungkin dari tambang, dari gobak sodor itu
kita akan membuat kayak juara-juaranya seperti itu. Nanti kita akan berikan hadiah untuk memotivasi mereka untuk bagaimana semangat mereka untuk melakukan permainan tersebut seperti itu. Oke, ada lagi penguatan untuk kami atau sarannya? Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan rencana dari kegiatan kami yang sudah selama ini mengikuti program pelatihan diseminasi PJOK, dan sekarang kami membuat sebuah rencana. Nanti mungkin kita bisa terapkan dan modifikasi lagi kegiatan rencana program kami, dan nanti kita bisa lakukan di bawah. Seperti itu teman-teman. Sekian dari kami. Jika ada yang salah maupun kekurangan yang sudah kami lakukan atau ucapkan, kami mohon maaf. Lebihnya saya ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi kami dalam rangka untuk memenuhi tugas PJOK dari kelompok Kalau Saya Terima Kemana. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang sebagai penutup, izinkan saya untuk melaksanakan doa kembali. Mengakhiri doa dengan Santi Mantra. Om Santi Santi Santi. Terima kasih teman-teman.